Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ray berangkat keesokan harinya ke New York. Sikap Ray dan Gelly yang sama-sama cuek membuat mereka biasa saja ketika mereka akan berpisah sementara waktu. Gelly mengisi waktunya dengan memperbaiki rumah sang nenek dibantu oleh ketiga temannya. Gelly mengecat dinding rumah memakai celana jeans pendek dan kaos pendek hitam sambil memakai topi. Dan seperti biasa, dia mengirimkan fotonya pada Ray. "I miss you gadis nakalku," tulis Ray ketika Gelly mengiriminya foto. "I miss you tuh tuan mesumku," jawab Gelly sambil tertawa kecil. "Kau sedang apa?" tanya Ray. "Aku sedang mengecat rumahku bersama Sean, Josh, dan Brian." "Kau sedang apa? Mencari wanita cantik?" tanya Gelly. Dan aku belum menemukan yang seunik dirimu," jawab Ray. "Aku gadis langka, Ray. Kau tak akan menemukannya di sana." Ray tertawa melihat pesan Gelly yang selalu terlihat kocak dan narsis. "Oke, aku akan melanjutkan kerjaku. Be careful, baby," tulis Ray. "Oke, pria seksiku, kiss-kiss," jawab Gelly kemudian menaruh ponselnya kembali di saku celananya. Gelly melanjutkan pekerjaannya memperbaiki rumah dan Gelly sudah menyiapkan banyak makanan untuk dia dan teman-temannya. Gelly sementara waktu akan tinggal di rumahnya sampai rumahnya selesai diperbaiki. Gelly tak mengganti perabotan apapun di dalamnya, meskipun dia sebenarnya mampu membeli yang baru. Gelly hanya ingin rumah itu selalu menjadi kenangan masa kecilnya bersama kakek, nenek, dan orang tuanya. Sudah seminggu Ray meninggalkannya ke New York dan Gelly masih saja sibuk memperbaiki rumahnya dan sekarang sudah dalam tahap akhir. Ray memiliki agenda malam ini untuk datang ke sebuah acara amal dan Ray mewakili yayasan sang nenek yang masih dikelola Sharon sampai sekarang. Ray akan memberikan bantuan kepada sebuah rumah sakit kanker. Malam itu, acara amal dihadiri pula oleh banyak pengusaha kaya dan selebriti. "Ray," panggil seseorang yang ternyata adalah Caroline. "Kau sudah kembali ke New York?" tanya Caroline tersenyum. Ray hanya mengangguk dan tersenyum singkat. "Bagaimana kabarmu, Ray?" tanya Caroline yang masih belum move on dari sosok tampan Ray. "I'm fine," jawab Ray singkat. Caroline masih memegang lengan Ray dan di saat itulah beberapa wartawan mengabadikan momen itu dalam beberapa foto. Caroline termasuk selebriti terkenal di sana, jadi membuat foto itu sudah masuk ke portal berita entertainment. Apalagi mereka pernah berpacaran dulu. "Kakak, bukankah ini Kak Ray?" tanya Sean ketika membuat akun Instagramnya. Gelly melihat foto Ray bersama Caroline di Instagram Sean. Dan itu mantan pacarnya," kata Gelly santai dan masih memakan es krimnya. "Kakak tidak cemburu?" tanya Sean. "Apakah aku harus cemburu?" tanya Gelly bingung. "Kak Ray pria tampan dan kaya raya, tentu saja kakak harus menjaganya. Dia aset masa depan kakak. Bagaimana jika Kak Ray tergoda dengan mantannya? Apalagi mantannya sangat hot," kata Sean polos. Gelly tampak berpikir dengan apa yang dikatakan Sean. "Ya, benar. Bagaimana jika dia tergoda dengan wanita itu lagi? Apalagi wanita itu selalu memakai baju kekurangan bahan," gumam Gelly. "Semua pria suka dengan wanita seksi, Kak," Josh menimpali. "Aku juga seksi. Ray sangat menyukaiku," kata Gelly melihat tubuhnya di cermin. "Tapi Kak Ray pria dewasa dan wanita itu pasti sangat hot di ranjang. Pria mana yang akan menolak?" Josh semakin memanas-manasi.
Hei, kalian ini masih kecil, mengapa berpikiran vulgar seperti itu? Hentikan, ayo lanjut bekerja. Bentak Gelly yang otaknya sekarang sudah bertraveling tentang Ray dan Caroline. Sebelum tidur malam, Gelly melihat foto-foto Ray yang sudah tersebar di dunia maya. Gelly mengcapture-nya lalu mengirimkannya pada Ray. "Halo tampan, apa kau sedang bernostalgia?" tulis Gelly di caption fotonya. "Kami hanya bertemu di suatu acara dan wartawan memotret kami gadis nakal," jawab Ray. "Kau tidak bermain di ranjang dengannya?" tanya Gelly kepo. "No, aku tidak bercinta dengan sembarangan wanita, baby," jawab Ray. Gelly tersenyum melihat balasan Ray. Gelly percaya Ray tipe pria yang tidak sembarangan menjalin hubungan dengan banyak wanita. "Kau sedang apa sayang?" tanya Ray. "Aku sedang mencoba baju baruku dan aku ingin berfoto lalu menguploadnya ke akun media sosialku. Aku ingin melihatnya, kirimkan fotonya padaku." "Untuk apa? Baju ini sedikit seksi." "Jangan mengunggahnya, aku akan memblokir akunmu jika itu terjadi," kata Ray. "Oh God, kau menakutkan Ray." Gelly tertawa kecil lalu mengirimkan beberapa fotonya pada Ray. "Aku membeli baju ini kemarin, bagus bukan?" tanya Gelly. "No, kau tidak boleh menguploadnya, ini terlalu menggoda. Kau hanya boleh menggodaku, baby," jawab Ray. "I'm yours, my handsome," kata Gelly dengan kata-kata gombalnya. Ray tersenyum membaca pesan Gelly. "Tidurlah, miss you baby," kata Ray. "Miss you too, muah," jawab Gelly. Gelly dan Ray menikmati hubungan santai mereka meskipun sebenarnya Ray tidak bisa sesantai ini mengingat umurnya sudah akan memasuki angka kepala 3. Sharon dan Sarah sedang gencar-gencarnya menyuruh Ray segera menikah, sedangkan Ray masih menikmati masa lajangnya yang bahagia. Siang itu, Gelly sedang berada di toko bangunan untuk membeli beberapa bahan dan alat tukang. Gelly hanya sendiri karena ketiga temannya masih sibuk bersekolah. "Gelly," panggil seseorang. Gelly menoleh ke asal suara itu. "James, kita selalu bertemu dan ini ketiga kalinya," kata Gelly tersenyum. "Ya, kau sendirian?" tanya James. Gelly mengangguk. "Bagaimana kalau ku traktir minuman?" tawar James. "Sorry James, aku sangat terburu-buru. Aku sedang ada urusan di rumahku. Maaf, lain kali saja, oke?" jawab Gelly yang memang tidak ingin mengiyakan ajakan James karena James sudah memiliki tunangan dan Gelly tahu etikanya. "Ah, begitu. Oke, lain kali saja," kata James kecewa. "Oke, bye James." Gelly pergi dari hadapan James. Lalu Gelly membayar di kasir dan segera pulang menuju rumahnya. Gelly mengganti semua kunci di rumahnya atas saran Ray. Ketika akan membuka pintu rumahnya, bahu Gelly dipegang oleh seseorang. "Gelly," panggil seorang wanita yang ternyata adalah Jenny. Karena bukan suatu ancaman, Gelly membalikan tubuhnya dan menghadap Jenny. Biar bagaimanapun, Jenny adalah sepupunya. Dan Gelly berusaha bersikap biasa saja tanpa memusuhinya. Jelep. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba Jenny menusukkan pisau ke perut Gelly. "Apa yang kau lakukan, Jenny?" kata Gelly terbata-bata dan memegang tangan Jenny yang menancapkan pisau ke perutnya. Darah segar mengalir dan menetes di lantai kayu rumah Gelly. "Kau mengambil semua keluargaku, Gelly. Kau membuatku menjadi sebatang kara. Ibuku meninggal karenamu," teriak Jenny dengan berurai air mata. "Kau membuat ayah dan David masuk penjara. Aku bahkan menjual diriku agar aku bisa makan dan memiliki tempat tinggal. Dan melihatmu sekarang bahagia, aku tidak terima, Gelly. Aku akan membuatmu menderita," teriak Jenny yang masih menancapkan pisaunya ke perut Gelly.
Di sisa-sisa kekuatannya, Geli mencekik leher Jenny dan memukulnya hingga terjatuh di lantai, dan otomatis pisau itu tercabut dari perut Geli. Darah Geli semakin banyak yang keluar. Jenny berdiri dan menusuk kembali perut Geli, lalu Jenny melarikan diri. Geli berjalan ke arah di depan rumahnya dengan langkah terseret menahan sakit di perutnya. Pisau masih menancap di perutnya. Seorang tetangganya melihat Geli dan berteriak histeris melihat apa yang terjadi pada Geli. Tak lama kemudian orang-orang berdatangan. Lalu beberapa orang dari mereka membawa Geli ke rumah sakit. Geli mendapat perawatan serius di UGD karena darah yang dikeluarkannya lumayan banyak. Pisau yang digunakan Jenny lumayan panjang dan merobek perut Geli. Pihak rumah sakit tidak tahu harus menghubungi keluarga Geli kemana, karena Geli tak punya keluarga selain keluarga pamannya. Geli harus segera dioperasi, karena jika tidak akan berakibat fatal. Tetangga Geli yang bernama Tuan dan Nyonya Madsen masih bingung dengan hal ini. Mereka mencoba menelpon menggunakan ponsel Geli, tetapi ponselnya terkunci dengan PIN. "Operasi dia, aku akan bertanggung jawab," kata Tuan Madsen. Sang istri menggenggam tangan Tuan Madsen, meskipun mereka tidak terlalu dekat dengan Geli, tetapi nenek dan kakek Geli adalah teman baik mereka dulu. Ponsel Geli masih dipegang oleh Tuan Madsen karena siapa tahu ada yang menelpon Geli. Mereka menunggu di depan ruang operasi. "Sayang, pulanglah, kau akan lelah nanti," kata Tuan Madsen pada istrinya. "Tidak, aku akan menemanimu di sini. Malang sekali nasib Geli. Apakah mereka sudah melaporkan kejadian ini pada polisi?" "Sudah, mereka sudah memprosesnya, dan sekarang mereka sedang mencari Jenny." "Aku tidak menyangka Jenny akan melakukan hal sejahat itu pada Geli." Operasi berjalan sangat lama, sampai akhirnya ponsel Geli berbunyi. "Kakak, kau di mana?" tanya Shan dari seberang telepon. "Halo, apa kau mengenal Geli?" tanya Tuan Madsen. "Iya, aku temannya. Di mana kakak?" tanya Shan. "Datanglah ke rumah sakit Senggoran. Dia terkena musibah," kata Tuan Madsen. "What? Baiklah, aku akan ke sana. Kami menunggumu di depan ruang operasi." "Kakak dioperasi? Bagaimana bisa?" Suara Shan mulai bergetar. "Datanglah kemari, nanti aku akan menceritakannya," kata Tuan Madsen, dan Sean menutup teleponnya. Sean menghubungi Brian dan Josh, lalu mereka berangkat bersama ke rumah sakit menggunakan mobil tua ayah Josh. Mereka berlari menuju ruang operasi begitu tiba di rumah sakit. "Kau yang menelpon tadi?" tanya Tuan Madsen. "Iya, bagaimana keadaan kakak?" tanya Sean ngos-ngosan. "Geli masih dioperasi, lukanya serius, jadi aku mengambil keputusan karena nyawanya terancam," jawab Tuan Madsen. "Apa yang terjadi pada kakak, Paman?" tanya Brian. "Jenny menusuknya dengan pisau di depan rumahnya, dan pisau itu merobek perutnya lumayan dalam. Geli kehilangan banyak darah." Brian menutup mulutnya, seakan tak percaya dengan apa yang menimpa Geli, kakak tersayangnya. "Bagaimana dengan biaya operasinya, Paman?" tanya Josh. "Untuk itu kami sudah membayarnya setengah," jawab Madsen. "Baiklah, Paman jangan khawatir, nanti kami akan menggantinya," kata Josh berusaha tenang. "Jangan pikirkan hal itu sekarang," jawab Madsen. "Paman pulanglah, karena Paman sudah menunggu lama di sini. Di mana rumah Paman?" tanya Josh. "Rumah kami berjarak 2 rumah di sebelah kanan rumah Geli. Oh iya, ini ponsel Geli." Madsen memberikan ponsel Geli pada Josh. "Terima kasih banyak, Paman. Terima kasih sudah menolong Kak Geli," kata Josh menundukkan kepalanya. "Baiklah, kami pulang dulu, Nak. Panggil Paman jika butuh bantuan, oke?" kata Madsen. "Iya, Paman. Terima kasih."
dan hubungi paman tentang perkembangan Gelly, kata Madsen. Lalu Madsen memberikan nomor teleponnya pada Josh dan pamit pulang. Kini mereka bertiga yang menunggu Gelly di depan ruang operasi.